Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Basuki. Tempat lahir saya Medan, 14 Januari 1971. Nama tenar saya, nama harian saya panggilan Wira, bisa juga Surya atau digabungkan dengan Wira Surya. Sehari-hari saya bekerja di PT Pelayaran, PT Batampas, karyawan Batampas ya di Pelabuhan Internasional Sekupang. Pelabuhan Singapura Batam Singapura. Saya dikaruniai 5 orang anak, 4 wanita dan 1 pria. Ya, istri masih 1 sih. Tempat tinggal lahir saya di Tiban Lama atau Tiban Kampung tenarnya gitu. RT 1 RW 4. Persisnya di belakang Sasana Tinju Wira Boxing Camp yang lama. Awal mulai berkarir bertinju sekitar umur 14 tahun. Pada saat itu saya gemar berantem, berkelahi. Pada waktu kecil berkelahi. Saya berkelahi lah. Urusan keluarga itu orang tua itu asik ngurusin berkelahi saja. Sama teman sendiri berkelahi. Itu sekitar umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Itu saya udah berkarir di dunia tinju junior, dan saat itu pun melihat para senior-senior itu tempo-tempo dulu tahun 80-an itu Sasana Tinju itu dekat rumah, kira-kira 200 meter dari rumah. Jadi para atlet-atlet tinju lama itu berlarian di depan rumah jadi saya melihat, menonton, dan akhirnya saya tertarik juga, diajak oleh teman untuk ikutin ke klub Sasana Tinju itu. Dan saya berminat gitu. Tadinya saya takut-takut apakah sakit dipukulin, karena saya juga tukang mukulin orang, jadi saya ragu apakah sakit begitu. Dan akhirnya saya pun terinspirasi untuk ikut dunia tinju, atlet tinju. Di Sasana itulah saya digembleng terus menerus, dan akhirnya saya betah untuk jadi seorang atlet tinju. Yang pernah saya ikutin dunia tinju internasional, kejuaraan nasional, kejuaraan sarung tinju emas, kejuaraan Presiden Cup, maupun kejuaraan daerah lainnya pun pernah saya ikutin, walaupun di luar Indonesia pun sana saya ikutin sepertinya ya, yang saya ingat itu di kejuaraan di Thailand, kejuaraan saya lupa nama kejuaraan itu, dan kejuaraan Persmakmuran Malaysia, kejuaraan Sijori Cup itu sudah saya jalanin dan saya mendapatkan medali semua, tidak pernah tidak mendapatkan medali. Untuk prestasi selama saya berkarir di dunia tinju, saya berkarir itu juara nasional, juara favorit, juara pekan olahraga nasional atau PON, 3 kali PON saya ikut PON, kemudian juara internasional di Padang, Sumatera Barat, kejuaraan nasional di Sumatera Utara, kejuaraan Pangdam Bukit Barisan. Ya, saya pernah mengalami ngikutin semua, dan saya mendapatkan prestasi ya dibilang memuaskan tidak, tapi cukuplah memuaskan untuk membawa nama daerah maupun Indonesia. Perasaan saya menjadi seorang atlet tinju asal Batam atau Kepri ini sangat terharu kali, dan ya dibilang bangga, kita tidak bisa bilang sebangga-bangganya lah untuk perwakilan daerah Batam maupun Indonesia. Saya sangat terharu, dan kita bilang kebanggaan tidak tinggi ya,
cukup untuk di tanah air. Saya sangat diseganin untuk para atlet di kelas saya. Setiap mereka menjumpa dengan saya, dengan menyebut nama saya, mereka sudah ketakutan untuk menghadapi saya. Pengalaman saya di karir dunia tinju itu ya, pengalamannya itu pada saat kekalahan itu sangat-sangat menyedihkan di dalam hati saya. Karena begitu lama kita latihan, sampai berbulan-bulan kita latihan, hanya dalam beberapa menit kita kalah. Itu sangat sedih. Tapi itulah suatu untuk pemacu saya untuk bangkit. Bangkit, latihan ditambah, kemudian saya berlatih terus untuk tingkatkan disiplin kita untuk menuju untuk karir kita yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita tuh kalah gitu, niat kita kalah. Niat kita datang, kita lihat dan kita menang. Nah, itulah prinsip saya yang saya gelutin di atlet tinju ini. Kegiatan saya setelah saya gantung tinju, berhenti bertinju di tahun 2004, yaitu terakhir di Pekan Olahraga Nasional Palembang. Kegiatan saya ya seorang dibilang ya pengamat tinju Batam lah, menonton tinju di Batam, kadang memperhatikan, melihat anak-anak latihan tinju di Sasana Tinju Wira Boxing Camp ya, namanya seorang jiwa atlet tinju ya, sekali-sekali melatih. Apalagi anak saya hobi tinju ya, saya fokuskan ke dunia tinju di Sasana Wira Boxing Camp untuk melatih sekedar aja. Saya melatih, membantu setelah berhenti jadi atlet ini. Kondisi tinju amatir saat sekarang ini di Kepri ya, kita dibilang cukup ya, karena kurang sosialisasinya ke masyarakat, karena tinju ini jarang ada yang berminat gitu, susah mencari atlet tinju yang berminat untuk jadi tinju, karena ada yang berminat tapi orang tuanya tidak menyetujui. Begitu juga dengan para pengurusnya lah. Kalau bisa dunia tinju itu diangkat lagi prestasinya, yang bagaimana itu prestasinya udah menunjang ya, diharapkan dikasih mayoritas seperti ya beasiswa, biar untuk ada atlet tinju yang berminat, masyarakat berminat tinju itu. Karena untuk prestasi tinju sekarang bisa dikatakan dia netral, tidak melunjak naik ke atas gitu. Harapan saya di dunia tinju amatir di Batam ini, harapan saya tingkatkanlah disiplin latihannya dipertambah untuk menjenjang prestasi yang lebih baik. Dan begitu juga dengan para pelatihnya, jangan memilah-milah atau memilih-milih atlet. Untuk itu atletnya harus digerakkan bersama, jangan yang dipisah-pisahkan, yang ini yang itu. Belum tentu yang jago ini bisa kalah dengan yang belum jago ini, yang belum dilatihnya. Saat itu seperti saya dulu bertahun-tahun latihan, tahu-tahu hanya berapa menit bisa dikalahkan. Begitulah dunia tinju olahraga. Kapan aja kita bisa kalah dan kapan saja kita bisa menang. Tapi dirangkullah untuk semua para atlet. Harapan saya ya, atlet jangan memandang sisi lain atau kita bilang bertindak fair kepada atlet. Jangan memilih dari kita senang dengan atlet yang satu saja yang dilatih, jangan. Jadi untuk itu latihlah untuk semua atlet yang ada yang mau bergabung di Sasana itu,
bergabung dan binalah untuk menjenjang karir yang lebih tinggi lagi. Untuk masukan dari saya untuk para pengurus organisasi Pertina di Batam maupun Kepri, ya pemasukan saya ya untuk pembinaannya ditingkatkan lagi, pembinaan untuk ke atlet maupun sosialisasi ke atletnya agar atletnya tidak jenuh untuk agar latihan lagi untuk menunjukkan prestasinya, seperti contohnya ya seperti tryout keluar daerah tryout itu ya, jangan lagi istilahnya jangan lagi dalam kondisi saat sekarang ini kita latihan terus, tidak ada pemfokusan seperti tryout. Kemudian untuk para pengurus, untuk pembinaan para atlet itu ya seperti untuk menjenjang untuk masa depan dia, seperti ya kalau yang tidak bekerja ya sosialisasi lah untuk ke perusahaan-perusahaan dia bekerja, atau ke pemerintahan. Yang masih sekolah ya dibina dan dikasih beasiswa. Kemudian yang seperti pelatihnya juga kan tidak kerja, kasihlah pekerjaan untuk pelatih atau gaji untuk para pelatih. Jangan pelatihnya itu seperti Sasana Tinju itu, Sasananya itu menyediakan dengan uang sendiri untuk podingnya. Jadi para pengurus Pertina ya subsidilah untuk poding para atlet, biar atletnya pun semangat walaupun dikasih poding itu dari pengurusnya, aktif untuk melihat para atletnya. Jangan hanya kita diam, maksudnya bukan diam gitu, mencarilah solusi untuk mengembangkan atlet tinju di Batam ini.